Kalian tahu nggak kalau Samsung Galaxy S22 Ultra 5G itu bisa ditambah RAM-nya? Dan ini juga bisa ngecek kerusakan langsung dari smartphone-nya. Dan juga bisa gratis baca koran secara langsung dari smartphone ini. Dan di video kali ini saya akan bahas fitur-fitur dari smartphone ini yang mungkin bisa membantu produktivitas kalian. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan ini adalah Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Ini yang paling baru, paling advance pada saat ini, dan yang jelas ini paling lengkap fiturnya. Dan karena fiturnya paling lengkap, saya akan bagiin 30 hal yang paling menarik dari smartphone ini yang mungkin kalian belum tahu. Kita mulai dari yang pertama. Di awal pakai smartphone baru, biasanya kita akan merubah tampilan dari smartphone ini menyesuaikan selera kita. Mulai dari ganti wallpaper, ganti ringtone, dan semacamnya. Tapi kamu tahu nggak kalau kamu bisa rubah color palette juga di smartphone ini? Jadi warna di tombol, status bar, dan pengaturan lainnya bisa berubah. Dan ini menarik. Kita bisa sesuaikan paletnya dengan wallpaper yang kita pilih, biar nuansanya jadi lebih pas. Dan nggak cuma itu, kalian juga bisa menggunakan video sebagai call background. Jadi kalau ada telepon masuk, yang tampil di smartphone kalian adalah video yang sebelumnya sudah direkam. Dan ini membuat smartphone kalian jadi makin personal lagi. Dan di smartphone ini juga ada S Pen-nya, dan kita akan bahas terkait dengan S Pen. Dan S Pen di smartphone ini jelas makin improve, dengan latency hingga 3 kali lebih kecil dari generasi sebelumnya, jelas jadi makin enak untuk dipakai menulis. Dan ketika dipakai menulis, kita nggak hanya bisa pakai di aplikasi catatan aja, tapi juga bisa di aplikasi lain, misalkan Google Search maupun di WhatsApp. Jadi nggak perlu repot tuh taruh smartphone dan ambil lagi untuk ngetik. Langsung aja tulis di layar untuk membalas WA yang masuk ataupun browsing. Dan kalaupun dirasa space menulisnya kurang besar, kita bisa pakai mode handwriting. Dan apa yang kita tulis akan langsung di-convert menjadi teks. Keren kan? Dan ngomongin tentang teks, untuk yang suka SMS-an, ada tips untuk yang ngerasa teksnya kekecilan untuk dibaca. Karena sebenarnya ini support untuk pinch to zoom. Jadi tulisannya akan membesar secara otomatis. Membantu banget untuk yang kesulitan baca tulisan yang kecil-kecil. Dan sebenarnya kita juga bisa pakai fitur S Pen lainnya untuk kemampuan sejenis. Misalkan Magnify. Ini jadi seperti ada kaca pembesarnya. Kemudian juga ada Glance. Ini untuk mengintip sekilas aplikasi tertentu sambil buka aplikasi lain. Dan sebenarnya masih banyak juga fitur lainnya yang menarik banget untuk kalian coba. Silahkan aja dicoba. Dan yang doyan coba-coba dan doyan multitasking, berpindah aplikasi di smartphone ini juga cukup mudah. Untuk yang suka pakai gesture navigation kayak saya, ini bisa tinggal swipe aja untuk pindah ke aplikasi sebelumnya. Tapi kalau kalian sukanya pakai tombol navigasi, bisa double tap di tombol recent apps. Simple banget. Dan yang simple juga di sini adalah untuk mencari aplikasi, dokumen, bahkan kontak di smartphone ini karena ada universal search. Dan ini sungguh-sungguh sangat membantu, khususnya buat yang isi smartphone-nya banyak banget. Akan mempersingkat waktu kalau lagi pengen nyari file penting. Dan yang nggak kalah simple juga sebenarnya kalau kalian pengen screenshot. Udah nggak perlu neken tombol, cukup gesture aja. Dan buat kalian yang terbiasa dengan multitasking di smartphone ini, mungkin kalian menyadari satu hal, yaitu adalah nggak semua aplikasi itu support untuk multi-window. Dan itu sebenarnya cukup mengganggu untuk orang yang terbiasa multitasking. Tapi tenang aja, karena Samsung memberikan solusi. Di bagian Labs kita bisa atur supaya semua aplikasi jadi support multi-window. Dan bahkan kita bisa atur biar lebar aplikasinya disesuaikan, jadi lebih kelihatan clean dan juga rapi. Dan yang keren juga dan terkait sama ekosistemnya Samsung sebenarnya, kalau kalian punya materi presentasi yang audionya pengen di-share ke klien dan kebetulan banget kliennya pakai Galaxy Buds, ini bisa di-share dengan mudah karena di sini ada yang namanya Music Share. Jadi audio di smartphone ini bisa di-share ke 2 pasang Galaxy Buds sekaligus. Jadi enak untuk share project ke klien sambil presentasi ataupun sekedar denger lagu romantis berdua sama pasangan di tempat umum. Jadi nggak mengganggu. Oh ya, satu hal nih terkait sama produktivitas. Mungkin kalau di merek lain itu banyak yang mengiklankan expandable RAM. Ya kalau Samsung kelihatannya kayak kalem-kalem aja, tapi ternyata fiturnya ada. Kamu bisa cari di bagian setting namanya RAM Plus di bagian memorinya. Dan ini support hingga penambahan RAM 8GB yang tentunya diambil dari storage-nya. Jadi kalau kalian ngerasa butuh multitasking yang lebih pol lagi, ini bisa dipakai. Dan kalau RAM-nya bisa ditambah, untuk baterainya ternyata juga bisa diproteksi. Tujuannya biar lifespan dari baterainya jadi lebih panjang. So, smartphone ini akan ngisi hanya sampai 85% aja dan akan terhenti. Tapi kita juga bisa off-kan fitur ini supaya jadi normal lagi hingga 100%. Intinya sih semua pengaturan terserah kita. Dan di pengaturan baterainya pun ada yang namanya Enhanced Processing, di mana kita bisa boost performa dari smartphone ini, tapi ada downside-nya.
karena baterai yang digunakan akan lebih banyak dan suhu mungkin juga akan lebih tinggi. Saya nggak menyarankan ini untuk diaktifkan terus-menerus, tapi kalau kalian butuh untuk aktivitas tertentu yang berat, misalkan rendering video atau hal semacamnya, silahkan aja diaktifkan. Dan sekarang kita bahas aplikasi-aplikasi bawaan yang ada di smartphone ini. Mulai dari jagoan utamanya menurut saya, yaitu adalah Samsung Notes. Ini aplikasi beneran bagus loh, bisa nyoret-nyoret PDF files dengan mudah, dan ketika menggambar shape atau bentuk, secara otomatis ini bisa autocorrect. Dan ini akan membantu banget untuk penulisan ide kita. Dan juga di smartphone ini ada aplikasi yang namanya Samsung Free. Ini adalah aplikasi gratisan yang pre-install, artinya udah terinstall di smartphone ini. Dan sebenarnya di beberapa region ini bisa buat nonton TV digital secara gratis. Tapi di Indonesia sayangnya nggak bisa, cuma bisa untuk baca artikel aja. Tapi sebenarnya nggak cuma itu, karena di sini kita juga bisa main game, atau bisa disebut mini game, yang gratis dan nggak perlu diinstal. Ini praktis banget. Dan nggak sampai di situ aja karena masih ada aplikasi lain yang namanya S-Lime. Ini aplikasi untuk baca koran dan tabloid secara gratis. Dan koran dan tabloid yang ada di sini, kalian pasti familiar banget. Dan menariknya, ketika saya coba download harian Kompas, saya ternyata dapat gratis langganan sampai akhir tahun untuk harian Kompas digital secara gratis. Keren nggak tuh? Lalu, untuk aplikasi lain yang menarik juga yaitu adalah Samsung Member. Ini forum tempat interaksi dengan sesama pengguna Samsung sebenarnya. Tapi nggak cuma itu. Karena di sini ada fitur diagnostik. Jadi kita bisa jajal kondisi smartphone kita apakah ada kerusakan atau tidak. Dan kalau ada apa-apa, bisa langsung diberi petunjuk perbaikan maupun kontak yang harus dihubungi. Lengkap pokoknya. Dan yang terakhir, ini adalah aplikasi yang sangat sering saya pakai untuk melacak device Samsung saya yang lain. Mulai dari Galaxy Buds hingga Galaxy Tab. Bisa mudah dicari lokasi persisnya selama menggunakan Samsung account yang sama. Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa tips untuk kalian yang terkait dengan keadaan darurat. Misalkan, darurat terpaksa memakai smartphone dengan satu tangan. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ini bukan smartphone kecil. Akan ribet untuk navigasi kalau cuma pakai satu tangan sebenarnya. So, untuk lebih mudah, kita perlu setting dulu one-handed mode. Jadi jaga-jaga kalau seandainya diperlukan untuk kondisi darurat. Begitupun dengan tingkat kecerahannya, ini bisa kita atur di sini. Misalkan lagi di outdoor dan terik banget, kita bisa nyalain namanya extra brightness supaya layar jadi makin kelihatan jelas. Atau ketika mau tidur dan ngerasa ini kurang gelap cahayanya, kita bisa pakai extra dim. Dan pengaturan yang begini adalah hal yang menyenangkan dari Android. Fleksibel banget. Dan kemudian kalau kita misalkan nggak sengaja clear notification yang masuk, kita tetap bisa baca notifikasinya sebenarnya dengan mengaktifkan notification history. Jadi saran saya ini diaktifkan dulu di awal-awal. Dan juga sebenarnya ada sebuah fitur yang berguna banget untuk kalian yang handphonenya sering dipinjam teman untuk misalkan telepon atau nonton YouTube. Karena mungkin aja kalian takut kalau handphonenya itu akan dibuka untuk menggunakan aplikasi lain tanpa kalian tahu. Nah, kalian bisa akalin dengan menggunakan pin app. Jadi aplikasi, misalkan YouTube itu bisa kita pin dan artinya kita nggak bisa pindah ke aplikasi lain meski lewat recent app sekalipun. Dan kalau kita paksa untuk swipe up atau swipe down nanti akan mengarah ke lock screen. Jadi menurut saya ini akan jadi lebih aman selama yang dipinjemin nggak tahu passwordnya. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang terkait dengan kamera. Di sini ada detail enhancer. Opsi ini akan muncul ketika kita ambil gambar, nah akan muncul tuh pilihannya. Dan hasil fotonya sesuai namanya, fotonya jadi lebih detail. Dan selain detail enhancer, fitur yang bisa otomatis muncul adalah document scanner. Jadi kalau kamera mendeteksi tulisan seperti dokumen atau gambar tertentu, kamera akan memunculkan opsi document scanner dan kita bisa pakai. Serta hasilnya bisa di-adjust lagi karena saya sering banget pakai fitur ini. Dan ini fitur juga ada di smartphone Samsung lainnya sebenarnya, jadi bisa kalian coba. Nah, kalau fitur yang belum tentu ada di smartphone kalian, yaitu adalah raw copy, di mana kita bisa ambil gambar sekaligus dua format, format umum dan juga format RAW. Dan foto format RAW ini bisa kita edit lagi sesuka kita, entah pakai aplikasi pihak ketiga ataupun Samsung Photo Editor. Dan kalau memilih pakai Samsung Photo Editor, kalian yang sering pakai fitur ini kayak saya, pasti notice ada penambahan fitur di sini, yaitu adalah light balance. Jadi hasil foto bisa mendapatkan efek HDR dan pengaturan warna yang lebih oke lagi, dan ini keren. Dan selain itu yang keren juga dari foto editornya yaitu adalah Magic Eraser. Dan sebenarnya Magic Eraser lebih dari sekedar menghilangkan objek, karena juga mampu menghapus pantulan dan juga shadow. Meski belum rapih banget, tapi kalau di-improve lagi, hasilnya bisa keren banget. Dan sekarang kita masuk ke rangkaian tips terakhir yaitu adalah tentang video. Dan yang paling umum sebenarnya adalah auto framing video dan capture video pakai S Pen.
Ini akan berguna banget untuk yang vloggingnya sendirian dan tetap ingin ambil footage secara mandiri. Karena kalau bolak-balik ke smartphone untuk kontrol akan ribet dan lebih mudah menjadikan S Pen sebagai remote-nya. Dan lagi, tentang framingnya, tenang aja. Karena auto framing video dari Samsung teruji banget. Aman lah hasilnya. Dan ini sebenarnya bisa mendeteksi hingga 10 wajah. Jadi kalau collab sama orang di satu video, kamera akan adjust secara otomatis. Dan jika kita ingin lebih eksperimen, kita bisa pakai yang namanya Director's View. Fitur ini bikin semua kamera di smartphone ini menyala. Dan kita bisa atur outputnya mau PIP ataupun mau outputnya jadi dua video terpisah yang direkam menggunakan kamera depan dan juga kamera belakang secara berbarengan. Keren banget kan? Dan hasil videonya pun bisa ditonton dengan level brightness yang bisa di-adjust tanpa mengorbankan highlightnya. Ini bisa diakses lewat setting dan bisa dilihat juga kompatibilitasnya dengan video player yang mana aja. Dan yang terakhir adalah fitur yang sebenarnya cocok untuk konten kreator yang ingin bikin konten dari kontennya sendiri. Misalkan ada video karya kita yang ingin di-share ke sosial media, bisa bentuknya dibikin jadi GIF. Caranya pakai S Pen masuk ke select dan tandai area perekaman GIF-nya. Nanti area akan merekam dan langsung diubah menjadi GIF. Dan syukur-syukur bisa langsung viral kalau memeable. Dan itu tadi adalah tips dari saya tentang Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ini. Semoga bisa membantu kalian terutama tentang produktivitas kalian bikin konten menggunakan smartphone ini. Dan beberapa tips yang tadi juga sebenarnya bisa dicoba untuk smartphone Samsung yang lainnya. Jadi cek aja smartphone kalian. Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Terima kasih udah like videonya. Dan terima kasih udah subscribe ke channel ini. Dukung terus channel ini dengan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!